Ya, ini tahap kedua karena panjang. Tahap kedua ini sekarang pelajarannya. Pelajarannya Tuhan ngomong di saya gini, kamu jangan cuma ngantar istrimu, itu banyak orang-orang sakit kamu doain. Akhirnya saya taat, kira-kira 30 sampai 30 sampai 40 orang saya ketemu memberanikan diri berdoa buat mereka. Yang pertama, ini kan bersyukur 8 tahun ini sudah habis 4 miliar. Untung ada asuransi. Tapi yang kedua, saya belum sempat ngambil asuransi kesatuan kritis. Kalau itu ngambil kemarin keluar OP ya sekian ratus juta untuk biaya pesawat hotel. Singkatnya, pesawat hotel saya biaya pribadi selama 2 tahun lebih ini. Nah, ternyata di Penang tuh 90% orang Indonesia. Nah, saya melakukan apa yang Tuhan mau. Saya cerita pertama, ini kami mau pulang ke Surabaya mahal langsung via Singapura lebih murah. Di samping saya ada 3 orang stres karena kanker. Saya kenalan, sharing tentang istri saya. Mereka nangis. Terus belum selesai dipanggil pesawat menuju Singapura. Sampai Singapura 4 jam transit. Saya ngomong ke istri, "Mah, saya mau ke toilet kamar kecil." Waktu keluar dari kamar kecil, si bapak yang tadi saya sharing tadi manggil, "Pak Eko sini." Tadi ceritanya belum selesai. Saya stres, down. Setelah diceritakan, saya semangat lagi. Tolong dilanjut. Nah, saya melanjut cerita ke orang tadi. Saya lupa ngasih tau istri. Istri telepon, "Pak, kamu kemana aja? 1 jam gak boleh balik." Saya bilang, ini loh berdoa buat orang sakit. Itu yang pertama. Yang kedua, ini di lobi rumah sakit. Saya lagi ngurus asuransinya. Ada seorang bapak suami istri dari Bandung stres karena satu kanker. Kalau nggak salah paru stadium 3. Saya sharing tentang istri, dia nangis. Terus saya berdoa. Setelah berdoa, si bapak ini ngomong gini, "Pak Eko, saya sebagai suami stres, istri stres, cuma 1 kanker." Loh Pak Eko loh, 4 kanker bisa semangat mendoakan saya. Pak Eko pendeta ya? Bukan. Saya bukan pendeta. Yang ketiga, ini nginep di hotel, besok mau balik ke Surabaya. Nah, saya pesan masakan Indonesia. Istri bilang, "Pak, itu Gojek datang." Kalau bisa ngambil Gojek makanan, ketemu sekeluarga orang Medan, dosen. Mereka stres karena anaknya yang paling kecil, cowok itu telurnya 2, dia cuma 1. Harus dioperasi di Malaysia, di Medan tidak bisa. Saya bilang, "Pak, boleh berdoa enggak?" Dia bilang, "Itu yang saya cari." Ya, saya nggak ngerti masalahnya. Akhirnya saya sharing dan berdoa buat mereka ini, 5 orang nih, keluarga. Istri telepon lagi, "Pak, kamu kemana aja? 1 jam ngambil makanan nggak naik-naik. Saya lapar." Saya bilang, "Ini loh lagi doain orang sakit." Ya wis, habis itu naik. Oke. Yang keempat, saya mau pulang istri lagi kemo. Terus udah gitu kita mau beli makan Indonesia di mall. Nah, saya ngobrol sama seorang istri yang masih kursi roda dengan dua sakit kanker. Suami sebelahnya. Ngobrol-ngobrol, mereka berkaca-kaca, ya. Terus udah gitu istri keluar, otomatis saya pergi ke mall cari makanan. Si bapak ini telepon, "Pak Eko, balik ke rumah sakit enggak?" Saya bilang enggak. "Bisa enggak balik ke rumah sakit? Kan tadi baru sharing, belum berdoa." Akhirnya saya balik berdoa buat mereka berdua, mereka nangis. Udah gitu kemarin terus diundang
kami di gerejanya di Surabaya. Dia bersaksi sekitar 300 orang. Dia katakan, puji Tuhan, istriku sudah sembuh dari kanker, bisa jalan tanpa kursi roda. Yang doakan tuh Pak Eko. Jadi saya suruh berdiri ya. Oke. Yang kelima, ini istri lagi berobat di dalam di kemo. Sebelah kanan saya itu ada seorang wanita 35 tahun. Tuhan ngomong, kamu doain dia. Saya kenalan, doa, ngajak dia bertobat, terima Yesus. Nangis dia. Terus dia bilang, terima kasih Pak Eko, sekarang saya semangat lagi, ada pengharapan. Dia manggil 3 ibu, orang Indonesia juga. Dia cerita, saya dikuatkan didoain. 3 ibu datang ke saya. Dan akhirnya 3 ibu ini saya doakan sesuatu. Kalau saya ceritakan banyak, sekitar 40 orang lah. Yang semua katakan, kalau Tuhan izinkan terjadi suatu masalah yang besar sama saya, ada maksud Tuhan. Supaya saya juga bisa berdoa melayani mereka yang ada masalah. Jadi, Bapak Ibu yang nonton video ini, jangan putus asa, tetap semangat. Yang sakit saya doakan dalam nama Yesus bisa sembuh, supaya kuat lagi, sehat lagi. Terima kasih, Tuhan berkati.